Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini masih materi listrik statis. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian keempat, hukum Gauss. Hukum Gauss menjelaskan hubungan flux listrik, jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keping sejajar. Flux listrik, ini merupakan simbol flux listrik, adalah sejumlah garis medan atau E yang menembus tegak lurus bidang atau A. Dinyatakan secara matematis, flux sama dengan E dikali A, dengan E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, A adalah luas bidang yang ditembus, satuannya meter kuadrat, flux listrik satuannya Newton per cm kuadrat atau Weber. Nah, ketika terdapat sudut theta, maka flux sama dengan E dikali A cos theta, dengan theta merupakan sudut antara E dan garis normal bidang. Berdasarkan konsep flux listrik tersebut, Gauss mengemukakan hukumnya sebagai berikut, yaitu jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus flux sama dengan E dikali A cos theta Q per E0. Q merupakan muatan pada permukaan tertutup, dengan E0 merupakan permitivitas udara. Selanjutnya yang kelima, yaitu energi potensial listrik. Muatan Q akan memberikan potensial listrik terhadap Q sebesar V. Akibat potensial listrik tersebut, maka Q akan memberikan energi sebesar EP sama dengan Q kali V, atau EP sama dengan Q kali Q per R, yang mana EP adalah energi potensial listrik, satuannya Joule. Nah, untuk mencari usaha yang dilakukan untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2, yaitu EP2 dikurang EP1, yang mana EP adalah Q kali V, maka QV2 dikurang QV1 atau QV2 kurang 1, sehingga W12 sama dengan Q delta V, yang mana W12 merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari titik 1 ke titik 2. Di sini delta V ya. Delta V sama dengan beda potensial, satuannya volt. Potensial di dalam bola konduktor di tiap titik adalah sama. Bidang yang mempunyai potensial listrik yang sama disebut dengan bidang ekipotensial. Nah, ini merupakan sebuah konduktor, gambar sebuah konduktor dengan jari-jari R besar dan jarak dari pusat sampai keluar bola konduktor itu R disimbol dengan R kecil. Untuk R kecil lebih kecil daripada R besar, maka dia berada di dalam bola, maka mencari potensialnya adalah potensial sama dengan K Q per R. Nah, digunakan jari-jarinya. Untuk R sama dengan R berarti dia berada di permukaan sini, maka V nya sama dengan K Q per R, sama dengan persamaan yang pertama tadi. Dan yang terakhir, untuk R kecil lebih besar daripada R besar, berarti dia berada di luar bola ini, sehingga untuk menentukan jaraknya menggunakan R kecil, yaitu K Q per R kecil. Bagian B, yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Besarnya kapasitas kapasitor adalah C sama dengan E kali A per D, atau C sama dengan Q per V, yang mana C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, Q merupakan muatan antar dua keping kolom, V adalah beda potensial antar dua keping volt, kemudian E adalah permitivitas dielektrik bahan, dan A adalah luas penampang
meter kuadrat. Q dikali E dikali D ya sama dengan Q dikali V. D merupakan jarak antar dua keping kapasitor, kemudian E adalah kuat medan Newton per kolom, Q besar muatan listrik pada keping kolom, kemudian V beda potensial antar kedua keping volt. Energi dalam kapasitor merupakan energi potensial yang tersimpan di dalam medan listrik kapasitor, yaitu energi potensial sama dengan 1/2 Q dikali V atau 1/2 C dikali V, atau EP sama dengan 1/2 Q kuadrat per C, yang mana EP adalah energi kapasitor Joule, Q muatan listrik kapasitor kolom, V adalah beda potensial antar dua keping volt, kemudian beda besar kapasitor farad. Yang ketiga yaitu susunan kapasitor. Susunan kapasitor ada sama dengan susunan listrik, yaitu seri dan paralel. Nah, untuk hubungan seri yaitu gambarnya seperti ini, C1, C2, C3. Nah, muatan yang terdapat pada C1, C2, C3 sama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q gabungan. Sedangkan potensial, beda potensialnya yaitu V gabungannya yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian untuk mencari kapasitor totalnya yaitu 1/C gabungan sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah 1/C3, sehingga ketika dibandingkan V1 dibanding V2 dibanding V3 sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C1 banding 1/C2 banding 1/C3. Kemudian hubungan paralel, ini hubungan paralel ya, rangkaian paralelnya bercabang, yaitu berlaku Q gabungan. Jadi sebaliknya, kalau di sini tadi setiap kapasitor memiliki muatan yang sama, kalau di sini kapasitor gabungannya yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, yang sama setiap kapasitor adalah potensialnya, kebalikan dari seri tadi, yaitu V gabungannya yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, untuk mencari kapasitor totalnya yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3, sehingga Q1 dibanding Q2 dibanding Q3 itu sama dengan C1 dibanding C2 dibanding dengan C3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q 5,0 mikrokolom, konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat minus 2. 1 kolom mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, jarak dari muatan atau R kecilnya yaitu 1 cm atau 100 meter atau 10 pangkat minus 2 meter. Muatan Q-nya 5,0 mikrokolom atau 5,0 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ditanyakan berapakah potensial listrik. Nah, kita menggunakan persamaan ini, yaitu V sama dengan K Q per R kecil, sehingga 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 2, sehingga ini dibagi tinggal 5 kali 10 pangkat minus 4, sehingga 9 kali 5 45, 9 ditambah minus 4 positif 5, sehingga 4,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Yaitu 0,8 mikrofarad C-nya, yaitu konversi menjadi 8 kali 10 pangkat minus 7 farad. V sama dengan 20 volt. Berapakah nilai Q-nya? C itu sama dengan Q per V, sehingga Q adalah C dikali V.
V, yaitu 8 kali 10 pangkat minus 7 dikali 20, sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu tentang rangkaian kapasitor. C1 sama dengan 3 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, dan C3 3 mikrofarad. Ketiga kapasitor dirangkai seri paralel. Tentukanlah energi listrik pada rangkaian. Nah, ini bentuk rangkaiannya, campuran seri paralel. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah kapasitas penggantinya. Nah, jadi kita bisa mencari dulu C2 dengan C3 itu adalah paralel, sehingga CP sama dengan C2 tambah C3, 4 ditambah 3 yaitu 7 mikrofarad. C1 dengan CP tadi itu adalah seri. Nah, hasilnya tadi ini seri dengan ini, sehingga 1 C1 ditambah 1 CP yaitu 1/3 ditambah 1/7 enter sini. Nah, kita bisa menyamakan penyebut 21. Nah, ini 1/3 itu sama dengan 7/21 ditambah dengan 1/7 itu 3/21, sehingga menjadi 10/21. Kita balik menjadi 21/10, hasilnya 2,1 mikrofarad atau 2,1 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, energi listrik pada rangkaian, ya, energi listrik pada rangkaian. Nah, yang ditanyakan tadi adalah energi listrik pada rangkaian, yaitu E sama dengan 1/2 C kali V kuadrat. 1/2 dikali 2,1, ini yang didapat tadi totalnya itu 2,1 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 12 pangkat 2. 1/2 kali 2,1 kali 10 pangkat minus 6, 12 pangkat 2 144, berarti 2,1. Nah, ini 144 dibagi 2 72 dikali 2,1 kali 10 pangkat minus 6, hasilnya 151,2 kali 10 pangkat minus 6 joule atau 1,5 kali 10 pangkat minus 4 joule. Ya, cukup sekian untuk materi listrik statis tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.